Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Kurniawan dengan NIM H0712311024. Jadi di video ini saya buat untuk memenuhi tugas MIT mata kuliah Sistematika Informasi. Jadi tugas saya ini berjudul penerapan teknik visualisasi data pada dataset match game League of Legends atau LOL. Untuk latar belakang, data yang dihasilkan oleh game seperti League of Legends sangat besar dan kompleks. Karakter yang digunakan serta hasil pertandingan eh, mencakup berbagai metrik performa pemain, karakter yang digunakan, serta hasil pertandingan. Data tersebut sulit dipahami tanpa representasi visual yang tepat. Visualisasi data menjadi solusi untuk menganalisis dan menyampaikan informasi yang relevan. Dalam tugas ini, teknik visualisasi diterapkan menggunakan Tableau pada dataset Match League of Legends untuk mempermudah analisis. Untuk tujuan dari tugas ini adalah yang pertama, menerapkan berbagai teknik visualisasi data pada dataset Match League of Legends menggunakan Tableau. Yang kedua, menyajikan informasi dalam bentuk visual yang mudah dipahami untuk mendukung proses pengambilan keputusan atau evaluasi performa pemain. Yang ketiga, mengidentifikasi pola dan hubungan antara metrik permainan seperti kill, assist, goal, damage, hasil pertandingan, dan lain-lain. Kemudian lintasan teorinya, visualisasi data mengubah data mentah menjadi bentuk grafik untuk analisis. Tableau adalah software untuk membuat grafik interaktif tanpa perlu menulis kode. Dataset yang digunakan mencakup informasi pemain, karakter, kill, death, assist, goal, damage, durasi pertandingan, dan sebenarnya masih banyak lagi. Kemudian pembahasannya, pertama ada filtering dan sorting. Jadi filtering ini adalah proses menyaring data agar hanya menampilkan informasi tertentu sesuai kriteria yang ditentukan. Pada tugas saya menggunakan filter untuk menampilkan pemain dengan role support. Yang penting meskipun kontribusinya tidak terlihat melalui damage. Nah, untuk sorting adalah mengurutkan data berdasarkan nilai tertentu, bisa dari yang terkecil ke terbesar atau ascending, atau sebaliknya, yaitu dari terbesar ke terkecil atau descending. Nah, untuk sorting data per tugas saya mengurutkan berdasarkan jumlah assist untuk menampilkan pemain yang berperan dalam suatu tim. Contohnya, di sini contoh yang pertama contoh untuk filtering. Jadi saya ingin menampilkan daftar pemain yang menggunakan role support. Jadi saya masukkan sumber name. Jadi sumber name ini adalah nama pemain. Kemudian role. Nah, untuk role ini saya filter. Kemudian saya hanya menampilkan yang berrole support saja. Kemudian apply. Karena di sumber name ini ada nilai 0, jadi saya exclude. Jadi ini adalah daftar pemain yang menggunakan role support. Nah, untuk sorting, kita bisa karena di sini tidak bisa disorting. Jadi saya ingin menampilkan daftar pemain dengan assist yang terbanyak. Nah, di sini karena datanya itu acak seperti ini, jadi saya bisa urutkan ascending atau descending. Contohnya di sini ascending.
Biar lebih jelas, saya menurutkan dari yang terbesar. Jadi pemain dengan assist terbanyak itu adalah Wilkie George. Jadi ini contoh untuk filtering dan sorting. Kemudian hierarki dan grouping. Hierarki adalah struktur bertingkat yang memungkinkan pengguna melakukan drill down dan drill up dari data agregat ke data yang lebih rinci. Pada tugas saya membuat hierarki berdasarkan karakter, nama pemain, dan hasil pertandingan untuk melihat kontribusi karakter terhadap kemenangan. Untuk grouping, jadi grouping adalah teknik menggabungkan data menjadi kategori tertentu, baik secara manual maupun otomatis. Nah, di tugas saya ini, saya mengelompokkan data kill untuk menganalisis rata-rata gol yang diperoleh pemain dengan jumlah kill yang berbeda. Contoh dari hierarki seperti ini. Jadi kita bisa membuat hierarki seperti ini. Nah, misal kita membuat hierarki platform ID, kita tinggal create hierarki. Tapi karena saya sudah membuat hierarki, jadi saya langsung masukkan saya datanya. Kemudian saya buat lebih rinci. Jadi ada 3 champion name, yaitu nama karakter dari gamenya. Kemudian summoner name atau nama pemain, dan win atau hasil pertandingan. Untuk menghitung rata-rata gold yang didapatkan yang dihasilkan, saya masukkan gold earned. Nah, karena di sini saham saya ubah jadi average. Jadi ini adalah rata-rata dari gold yang didapatkan. Sorry, rata-rata gold yang diperoleh pemain dengan jumlah kill yang berbeda. Ini bisa di-explode nilai golnya. Nah, kira-kira seperti ini datanya. Ini untuk hierarchy dan grouping. Selanjutnya ada discrete date dan dual axis. Jadi discrete date adalah kita menampilkan data waktu sebagai kategori, misalnya seperti per tahun, per bulan, atau per hari. Jadi discrete ini berbeda dengan continuous date yang membentuk garis waktu secara berkelanjutan. Jadi discrete ini cocok digunakan untuk melihat total metrik berdasarkan waktu tertentu seperti tanggal pertandingan. Jadi di sini pada tugas saya membuat filter discrete date yang digunakan untuk melihat fluktuasi total gol yang diperoleh pada setiap tanggal pertandingan. Dan untuk dual axis ini memungkinkan dua grafik berbeda ditampilkan dalam satu visualisasi dengan dua sumbu Y. Jadi ini digunakan untuk membandingkan dua metrik sekaligus. Pada tugas saya ini contohnya dual axis saya gunakan untuk menganalisis hubungan antara jumlah kills dan total gol yang diperoleh pemain. Saya akan contohkan untuk discrete date. Jadi saya masuk untuk discrete date, saya masukkan game start UTC atau waktu mulai suatu pertandingan. Kemudian saya filter menjadi day, lalu saya ubah jadi discrete. Kemudian saya masukkan gold earned atau gold yang didapatkan. Kemudian saya urutkan.
Nah, seperti ini. Jadi, gol yang didapatkan dari setiap tanggal pertandingan itu selalu meningkat. Ini untuk uh, scripted. Nah, kalau untuk goal assist itu seperti contohnya seperti ini. Saya masukkan semua name, lalu skills dan goal earned. Kemudian nilai-nilainya saya exclude. Nah, biar datanya itu lebih jelas, saya ubah marknya ini jadi line. Oh ya, biar jadi dual axis, saya ubah jadi dual axis. Ini warna, nah, seperti ini. Di berdasarkan data ini, jumlah kill itu selalu beriringan dengan goal yang didapatkan. Jadi semakin banyak kill itu semakin banyak gol juga yang didapatkan oleh setiap pemain. Nah, ini untuk goal axis. Selanjutnya itu scatter plot. Jadi scatter plot adalah grafik dua dimensi yang menampilkan hubungan antara dua variabel numerik. Jadi pada tugas saya ini scatter plot saya gunakan untuk menggambarkan hubungan antara jumlah kematian dan damage yang diberikan pemain. Pemain dengan banyak kematian sering kali memberikan damage lebih tinggi, tapi ada juga pemain dengan banyak kematian dan uh, yang memberikan damage yang rendah. Contoh scatter plot itu seperti ini. Ini saya masukkan total damage, deal to champions, dan uh, deaths. Karena ini data masih belum jelas, saya coba masukkan nama pemain ke color. Nah, ini seperti ini karena dalam data pemain itu, data daftar nama pemain itu terdapat nilai nol. Jadi saya harus filter dan exclude nilai nolnya, nilai offline. Jadi seperti ini. Jadi pemain dengan banyak kematian itu seringkali memberikan damage yang lebih tinggi. Contohnya seperti ini. Jadi pemain dengan nama Konon ini
jumlah matinya itu 238, tetapi total damage yang diberikan kepada hero lawan itu tinggi, lebih tinggi. Nah, ada juga yang pemain dengan banyak kematian, tapi dia memberikan damage ke hero lawan itu lebih rendah. Ini tadi adalah contoh untuk scatterplot. Jadi untuk sebagai kesimpulan, visualisasi data dengan Tableau efektif untuk menganalisis performa pemain, korelasi antara gol dan damage menunjukkan hubungan penting dalam kontribusi pemain. Jadi disarankan untuk menggunakan dataset tambahan dari page atau turnamen resmi untuk analisis yang lebih mendalam. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.